Halo Sobat Giziners, kembali lagi dalam NutriTalk Update. Kali ini aku akan membahas penyakit gout arthritis atau yang dikenal sebagai asam urat. Simak videonya ya. Gout adalah salah satu penyakit artritis yang disebabkan oleh metabolisme abnormal purin yang ditandain dengan meningkatnya kadar asam urat di dalam darah. Hal ini diikuti dengan terbentuknya kristal berupa garam urat di persendian yang menyebabkan peradangan sendi pada lutut dan atau jari. Kristal-kristal berbentuk seperti jarum ini mengakibatkan reaksi peradangan yang jika berlanjut akan menimbulkan nyeri hebat yang sering menyertai serangan artritis gout. Kadar asam urat normal pada wanita 2,6 sampai 6 mg per desiliter dan pada pria 3 sampai 7 mg per desiliter. Data Riskesdas 2018, prevalensi penyakit asam urat di Indonesia semakin mengalami peningkatan. Penyakit asam urat berdasarkan diagnosa tenaga kesehatan di Indonesia sebesar 11,9% dan berdasarkan diagnosa atau gejala sekitar 24,7%. Perkembangan gout arthritis sebelum usia 30 tahun lebih banyak terjadi pada pria, sedangkan wanita mengalami peningkatan resiko gout arthritis setelah menopause. Asam urat merupakan produk akhir dari metabolisme purin. Senyawa purin akan dibuang melalui ginjal, feses, atau keringat. Gejala asam urat secara umum adalah yang pertama, kesemutan dan linu, dan yang kedua, nyeri sendi terutama pada malam hari atau pagi hari saat bangun tidur. Sendi yang terkena gout arthritis terlihat bengkak, kemerahan, panas, dan nyeri luar biasa. Menyerang satu sendi dan berlangsung selama beberapa hari. Gejalanya menghilang secara bertahap, di mana sendi kembali berfungsi, dan tidak muncul gejala hingga terjadi serangan berikutnya. Urutan sendi yang terkena serangan gout berulang adalah ibu jari kaki atau podogra, sendi tarsal kaki, pergelangan kaki, sendi kaki belakang, pergelangan tangan, lutut, dan bursa elekranon pada siku. Gejala lainnya yaitu demam, menggigil, tidak enak badan, dan jantung berdenyut dengan cepat. Untuk faktor resiko, yang pertama adalah usia. Pada umumnya, serangan gout arthritis yang terjadi pada laki-laki untuk pertama kalinya pada usia 40-69 tahun. Sedangkan pada wanita, serangan gout arthritis terjadi pada usia lebih tua daripada laki-laki. Biasanya terjadi pada saat menopause. Wanita memiliki hormon estrogen. Hormon inilah yang dapat membantu proses pengeluaran asam urat melalui urin sehingga asam urat di dalam darah dapat terkontrol. Dan yang kedua, jenis kelamin. Laki-laki memiliki kadar asam urat lebih tinggi daripada wanita, sebab wanita memiliki hormon estrogen. Dan yang ketiga, konsumsi purin yang berlebih. 4. Konsumsi alkohol. Dan yang kelima, penyakit dan obat-obatan. Berikut komplikasi yang terjadi akibat tingginya kadar asam urat. Yang pertama, kerusakan sendi artritis gout merupakan penyakit yang cukup ditakuti sebagian orang karena menimbulkan kerusakan sendi dan perubahan bentuk tubuh. Dan yang kedua, terbentuknya TOFI. TOFI tampak seperti benjolan kecil atau nodul, berwarna pucat, sering teraba pada daun telinga, bagian punggung atau ekstensor, lengan sekitar siku, ibu jari kaki, bursa di sekitar tempurung lutut atau prepatella, dan pada tendon Achilles. TOFI juga bisa menjadi koreng atau ulserasi dan mengeluarkan cairan kental seperti kapur yang mengandung monosodium urat. Dan yang ketiga, penyakit jantung. Kadar asam urat yang tinggi dapat menimbulkan gangguan jantung. Bila penumpukan asam urat terjadi di pembuluh darah arteri, maka akan mengganggu kerja jantung. Penumpukan asam urat yang terlalu lama dapat menyebabkan pembengkakan ventrikel kiri pada jantung. Dan yang keempat, batu ginjal. Tingginya kadar asam urat yang terkandung di dalam darah dapat menimbulkan batu ginjal. Batu ginjal terbentuk dari beberapa zat yang disaring di dalam ginjal. Bila zat tersebut mengendap pada ginjal dan tidak bisa keluar bersama urin, maka membentuk batu ginjal. Dan yang kelima, gagal ginjal atau nefropati gout.
Komplikasi yang sering terjadi karena gout arthritis adalah gagal ginjal atau nefropati gout. Tingginya kadar asam urat berpotensi merusak fungsi ginjal. Diet untuk asam urat adalah diet rendah purin. Berikut adalah makanan yang perlu dihindari. Dan berikut ini makanan yang perlu dibatasi. Dan yang terakhir, makanan yang boleh dikonsumsi setiap hari dengan kandungan purin yang rendah. Untuk minuman yang perlu dihindari adalah minuman yang mengandung soda dan alkohol. Tips dari aku untuk menjalani diet rendah purin. Yang pertama, pilihlah makanan yang mengandung rendah purin untuk dikonsumsi setiap hari. Boleh divariasikan dengan makanan yang mengandung purin sedang dengan jumlah yang terbatas. Dan yang kedua, hindari makanan yang mengandung purin yang tinggi. Ketiga, semua jenis buah-buahan dapat dikonsumsi, terutama buah-buahan yang mengandung banyak air. Dan yang keempat, pengolahan makanan sebaiknya ditumis, merebus, kukus, pepes, memanggang, dan batasi makanan yang berlemak seperti makanan yang digoreng atau penggunaan santan kental. Dan yang kelima, semua jenis bumbu-bumbu dapat digunakan dalam memasak. Dan yang keenam, konsumsi cairan 2-3 liter per hari. Dan yang terakhir, olahraga secara teratur untuk mencegah kaku sendi. Diet rendah purin ada 2 jenis, yaitu diet rendah purin 1, 1.500 kalori. Berikut adalah contoh menu sehari. Dan selanjutnya, diet rendah purin 2, 1.700 kalori. Berikut adalah contoh menu sehari untuk diet rendah purin 2. Baiklah, itu dia pembahasan terkait asam urat atau gout arthritis. Bagi kamu yang menderita asam urat, dapat menerapkannya ya. Hidup sehat dimulai dengan kesadaran diri sendiri, dengan menjaga pola makan dan menerapkan gaya hidup sehat, serta pemilihan jenis bahan makanan dan makanan yang tepat. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe supaya kamu tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Dan jika ada pertanyaan, boleh menuliskan di kolom komentar ya. Like video ini jika kamu menyukainya, kemudian share kepada keluarga atau kerabat yang membutuhkan informasi penting ini. Thank you for watching, see you the next video, bye-bye!